الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد. Para hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini biidznillah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam rahimahullah taala rahmatan wasi'ah berkaitan dengan jumlah min aqidati ahli sunnati wal jamaah, berkaitan dengan masalah akidah ahli sunnah wal jamaah, sekalipun tidak membahas semua permasalahan namun mencakup banyak pembahasan yang penting untuk dipahami oleh setiap ahli sunnah. Syekhul Islam rahimahullah setelah beliau menyebutkan bahwasanya akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang meyakini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya yang sahihah, tanpa mentaktil, tanpa mentahrif, tanpa mentakif, tanpa mentamthil, tanpa melakukan tafwid. Dan ahlu sunnah melakukan ini karena inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian juga yang diyakini oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, di mana keyakinan mereka, ibadah mereka telah direkomendasikan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Nabi SAW dalam penyampaiannya seluruh syariat sudah disampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan. Bahkan yang belum dapatkan dari Allah Azza wa Jalla beliau sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Dan ini pun sudah diakui oleh Allah Azza wa Jalla sendiri. Demikian juga diakui oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Inilah akidah para anbiya, inilah akidah para syuhada, para siddiqin, para salihin. Kemudian beliau mengatakan wa qad dakhala fi hadhihi jumlah ma wasafa Allah bihi nafsahu fi surah Al-Ikhlas. Di antara metode Ahlussunnah wal Jamaah di dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu menggunakan an-nafi wal itsbat. Menggunakan an-nafi, ada hal-hal yang dinafikan dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah nafikan dari dirinya. Demikian juga menetapkan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dirinya. Dan di antaranya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ikhlas, allati ta'dilu thulutsal Qur'an, yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kami sampaikan hadis Nabi SAW di mana beliau mengatakan iqra'u qul huwallahu ahad Allahus samad fa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Bacalah surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad karena ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran bagaimanapun di dalamnya adalah tauhid tentang Allah Azza wa Jalla. Demikian juga di dalamnya ada qasas, ada cerita, kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Demikian juga ada amr wa nahi, ada hal-hal yang kaitannya dengan hukum. Ini satu versi yang disampaikan oleh para ulama. Versi yang lain menyampaikan bahwasanya disebut dengan thulutsul Quran. Surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran karena di dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang berkaitan dengan khabarun anillah. Ada ayat-ayat yang bercerita tentang Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Azza wa Jalla, kebesarannya, hak-haknya. Wa khabarun anil makhluqat, kemudian ada hal-hal yang kaitannya dengan makhluk.
cerita yang kaitannya dengan makhluk, berita tentang makhluk, tentang jin, tentang malaikat, tentang umat-umat terdahulu, umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahkam. Demikian juga dalam Al-Qur'an ada hukum. Maka dari sini kita tahu bahwasanya ketika surat Al-Ikhlas itu membahas tentang Allah Azza wa Jalla, ini berarti sudah mencakup sepertiganya. Jadi versi yang lain yang disebutkan oleh para ulama, kenapa disebut surat Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran? Karena Al-Quran terbagi menjadi tiga. Sepertiga yang pertama khabarun anillah, informasi berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua khabarun anil makhluqat, berita tentang makhluk, tentang para nabi, tentang jin, tentang malaikat. Dan yang ketiga tentang ahkam, hukum, baik itu kewajiban, larangan, yang mustahab, anjuran. Ini bagian dari hukum. Dan surat Al-Ikhlas ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga tepat apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya qul huwallahu ahad ta'dilu Al-Quran, bahwasanya Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Beliau mengatakan haitsu yaqul, di dalam surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Satu. Qul ini disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu bahwa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah di Mekah, itu orang-orang musyrikin penasaran dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya siapa yang diibadahi oleh Muhammad ini? Penasaran sekali. Karena semua ilah, semua sembahan, semua berhala dinyatakan tidak punya hak untuk diibadahi. Maka mereka penasaran, datang kepada Nabi Muhammad SAW, rombongan mereka. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, sebutkan sifat-sifat Rabbmu. Ini pertanyaan yang sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Karena ini yang ditanyakan oleh orang-orang musyrikin. Sif lana rabbak, sebutkan sifat-sifat Rabbmu. Dan kalimat ini juga menunjukkan bahwasanya orang musyrikin dalam berpikir lebih canggih daripada orang-orang Mu'attilah, daripada orang-orang Mu'tazilah. Kenapa demikian? Karena orang-orang Mu'attilah mereka mengingkari nama-nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Mu'tazilah mereka meyakini Allah punya nama, tapi Allah tidak punya sifat. Sedangkan orang-orang musyrikin tahu Allah Azza wa Jalla punya sifat. Sehingga mereka mengatakan sif lana rabbak. Ya Muhammad, tunjukkan, beritakan kepada kami tentang sifat-sifat Rabb. Sif lana rabbak. Ini artinya mereka tahu, orang-orang musyrikin paham Allah punya sifat. Maka dikatakan tadi orang-orang musyrikin dalam bab ini lebih canggih daripada orang-orang Mu'attilah, karena mereka tahu Allah Azza wa Jalla punya sifat. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas ini dengan mengatakan qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, sebutkan kepada mereka, jawab pertanyaan mereka. Qul huwallahu, huwa di sini dhamir syad. Allah mubtada, ahadun khabar. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tunggal. Allah Subhanahu wa taala al-mutafarrid. Dialah yang satu, huwal wahid. Allah Azza wa Jalla Maha Esa, satu, tunggal. Tunggal apanya? Mutafarridun fi dzatihi. Zat Allah Subhanahu wa taala Esa, tunggal. Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Khaliq, menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla tunggal, satu-satunya. Satu-satunya, bahkan orang musyrikin yang dalam kehidupan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala
tapi dalam bab menciptakan, menguasai, mereka mau tidak mau harus mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Sehingga zat Allah Azza wa Jalla satu. Kalau zat Allah Subhanahu wa taala satu, maka tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Bahkan mirip pun tidak ada. Mirip pun tidak ada karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Beda dengan orang. Orang banyak sampelnya, banyak macamnya, banyak yang mirip. Makanya suatu saat Zaid bin Harithah tidur berdampingan dengan bapaknya. Zaid bin Harithah tidur dengan anaknya Usama bin Zaid. Tidur di satu ranjang dengan bapaknya, Usama dengan Zaid. Dan kedua-duanya pakai selimut. Yang kelihatan cuma kakinya. Yang kelihatan cuma kakinya. Kemudian datang ada seorang ahli genetika. Ahli genetika saat itu sangat sederhana. Karena yang kelihatan kakinya, kemudian yang dilihat kakinya. Tidak tahu wajahnya ini siapa. Mujassis al-Mudliji, ma'ruf di zaman Nabi SAW. Melihat dua kaki ini sama, kemudian mengatakan inna hadhil aqdam ba'dhuha min ba'd. Kaki ini masih satu keturunan. Padahal wajahnya ditutup, badannya ditutup, yang kelihatan cuma kakinya. Yang kelihatan cuma kakinya. Tapi ahlu al-qafiyah, para ahli genetika di zaman itu tahu betul. Kalau melihat tangan dengan tangannya, saya tahu ini masih satu keturunan atau bukan. Yang dilihat kakinya sama dia, kemudian dia mengatakan inna hadhil aqdam ba'dhuha min ba'd. Kaki ini masih satu genetika. Masyaallah, ini karena memang ada kesamaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah tunggal. Mau disamakan dengan siapa saja tidak akan pernah ada yang sama. Karena Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Dan Allah Azza wa Jalla beda. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Mutafarridun fi dzatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala zatnya satu, wa mutafarridun fi sifatihi. Demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tunggal. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tunggal, tidak ada yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang dianggap sama, itu hanya namanya saja. Ya, hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala tentu sesuai dengan kebesaran dan keagungan dan kemuliaan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau misalnya dikatakan manusia bicara, Allah Azza wa Jalla bisa bicara. Tapi tentu kalau Allah berbicara semuanya hak. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, maka yang disampaikan oleh Allah semuanya hak. Semuanya sesuai dengan realita. Semuanya benar, tidak ada dusta dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk, manusia kalau bicara boleh jadi tidak ada sumbernya, belum tentu benar tidaknya, boleh jadi dusta dan macam-macam. Kalaupun nama sifatnya sama, hanya sekedar namanya saja, tapi hakikat dari sifat tersebut berbeda, baik itu pada sifat dzatiyahnya Allah, sifat-sifat dzatiyah seperti sama, kalam, basar dan lain sebagainya. Allah mendengar, manusia pun bisa mendengar. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengar tembus dari arsy sampai ke bawah, sampai ke bumi. Bahkan yang ada di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala tahu. Pernah ada seorang al-mujadilah wanita yang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan soal suaminya yang menganggap istrinya ini seperti punggung ibunya. Mendihar, menganggap istrinya sama dengan ibunya, tidak boleh digauli. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mujadilah.
waktu wanita ini mengeluh kepada Nabi SAW itu ada di masjid. Di balik tembok rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, hanya Aisyah ada dalam rumahnya, sementara Nabi dan wanita ini ada di dalam masjid, pinggir tembok. Aisyah mencoba untuk nguping, mendengar obrolan kedua antara Nabi SAW dengan wanita ini, tidak bisa mendengarkan. Itulah kemampuan makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat, Allah dari atas arsy langsung menjawab. Aisyah bedanya cuma satu tembok, gak bisa dengar dengan baik. Ngomong apa ini fulan? Nabi menjawab apa ini? Gak dengar dengan baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari atas arsy menjawab keluhan dan pertanyaan wanita Mujadilah ini. Sehingga kemudian begitu turun surat Al-Mujadilah, apa kata Aisyah? Subhanalladzi wasi'a sam'ahul aswat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala di mana pendengarannya mencakup semua pendengar, semua suara. Allah mendengar semua suara. Jauhnya ribuan kilometer, jutaan, bahkan triliun kilo, tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang bicara di atas arsy, yang bicara di atas langit, yang bicara di langit, tidak ada bedanya dengan yang ada dalam bumi. Itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sami'. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, dan demikian karena Allah Jalla Jalaluhu mutafarridun fi sifat. Sifatnya Allah Azza wa Jalla tunggal, hanya ada pada Allah. Sifatnya Allah Azza wa Jalla hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada yang lainnya, tidak ada pada makhluk, tidak ada pada malaikat. Walaupun malaikat Jibril besar, satu sayapnya saja bisa menutup ufuk. Satu sayapnya bisa menutup ufuk. Dan Jibril punya berapa sayap? Punya berapa sayap? Sittu mi'at janah, punya 600 sayap. Satu sayap bisa menutup dunia ini. Bagaimana dengan sayap-sayap yang lain? Itu saya tidak bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sama hakikatnya. Jibril alaihissalam mendengar Allah berfirman, Allah menyampaikan satu perintah, pingsan dia. Jibril yang besar. Maka Allah Jalla Jalaluhu mutafarridun fi sifati, sifat Allah Azza wa Jalla hanya pada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak ada yang sama, hatta Jibril takut sekali dengan Allah Jalla Jalaluhu. Wa mutafarridun fi af'alih, Allah Azza wa Jalla juga esa, tunggal dari sisi perbuatan-perbuatannya. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang menyamai perbuatan Allah walaupun namanya sama. Misalnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Diyakini oleh Ahlussunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat nuzul. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah taala punya kitab Syarh Hadits Nuzul, penjelasan tentang hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kalau manusia turun dari lantai 2 ke lantai 1, maka lantai 2-nya kosong. Tapi turunnya Allah Subhanahu wa taala ke lantai 2 tidak bisa, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia tidak bisa disamakan dengan turunnya makhluk. Kemudian dianggap arasnya kosong. Tidak boleh demikian. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, tetap Allah Azza wa Jalla berada di atas arasnya. Kenapa? Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, arsy itu kecil bagi Allah Azza wa Jalla. Kursi itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi dunia ini. Apalagi langit yang jauh lebih kecil daripada arsy, daripada kursi, daripada bahar, daripada samudra yang ada di atas langit sana. Masyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mutafarridun fi uluhiyyati. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, Maha Esa dalam hak ibadah. Tidak bisa dan tidak ada yang punya hak untuk diibadahi kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Samad. As-Samad
itu berarti dari samada yasmudu, berarti qasada yaqsidu, alladhi yuqsadu ilaih wa yatawajjahu ilaihi al-khalq wa yamilu ilaih. Sebagian para ulama mengartikan kata samada yasmudu berarti yang dituju, yang diingini oleh semua makhluk. Arti yang lain menyebutkan la jawfa lahu, alladzi la jawfa lahu, yang tidak ada rongganya. Yang tidak ada rongganya. Kalau ada rongganya berarti ada aibnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada aibnya. Tidak ada kekurangannya, tidak ada kelemahannya. Sehingga makna yang ada pada kalimat as-samad wal kamil fi ilmi. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Samad, berarti Allah Azza wa Jalla yang Maha sempurna ilmunya. Wa qudratih, sempurna kudratnya. Wa hikmatih, dan sempurna hikmahnya. Wa izzatih wa su'datih wa fi kulli sifatih. Intinya kalimat as-samad itu berarti yang sempurna seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa taala disampaikan bahwasanya Allah Samad, Allah Maha Paripurna, Maha sempurna, yang menunjukkan ghinahu 'anil makhluqat, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan makhluk siapapun. Allah Azza wa Jalla di atas arsy, tapi Allah tidak butuh arsy. Bahkan arsy yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Arsy yang butuh Allah Jalla Jalaluhu. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantu arsy tersebut supaya tegak. Allah tugaskan malaikat-malaikat yang yahmiluna al-arsy wa man hawlahu. Allah tugaskan malaikat yang sengaja ditugasi hanya sekedar memikul arsy, kerjaannya memikul arsy. Itu karena arsy butuh Allah Subhanahu wa taala. Karena arsy butuh Allah Jalla Jalaluhu, sementara Allah Azza wa Jalla tidak butuh hatta pada arsy, hatta pada kursi, hatta pada seluruh Bani Adam, hatta pada para anbiya. Allah Azza wa Jalla tidak butuh. Wallahu waliyyun 'anil alamin. Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada semua alam, semua makhluk. Allah tidak butuh. Karena Allah Azza wa Jalla Maha sempurna, maka Allah tidak butuh. Sementara makhluk tasbudu ilaih, sementara makhluk tidak bisa hajat mereka, kebutuhan mereka, kepentingan mereka terpenuhi kecuali mereka harus berharap kepada Allah. Mereka harus minta kepada Allah. Mereka harus menandakan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka harus memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka Allah Samad, Allah Azza wa Jalla yang Maha sempurna, dialah Allah yang tidak butuh kepada makhluknya karena kesempurnaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makhluknya yang butuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga as-samad kalimatun jami'ah li jami' sifatil kamal lillahi azza wa jalla. Kalimat samad menunjukkan kalimat yang padat, sempurna, lugas, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Tadi disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, beliau menyampaikan wa qad dakhala fi hadhil jumlah, dan termasuk dalam bab ini, pembahasan ini, bahwasanya sifat Allah Azza wa Jalla ada sifat rububiyah, sifat yang Allah tetapkan, dan ada sifat salbiyah, sifat yang Allah nafikan. Di antaranya yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Kalau tadi disebutkan qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu esa. Ini rububiyah atau salbiyah? Ini rububiyah atau salbiyah syabab? Kami ulangi, fahami baik-baik. Sifat Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi ditetapkan, ada yang ditetapkan dan ada yang dinafikan. Itu ada dua macam. Sifatul rububiyah, sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan.
dan ada sifatun salbiyah, sifat yang Allah nafikan. Kita praktekkan pada surat Al-Ikhlas, Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Ini thubutiyah atau salbiyah? Thubutiyah. Karena Allah di sini menetapkan bahwasanya Allah esa. Kita pun sebagai seorang Ahlus Sunnah harus meyakini Allah itu tunggal, enggak ada yang sama dengan Allah. Baik zatnya, baik perbuatannya, baik sifatnya, ataupun hak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Allahus Samad. Allah Azza wa Jalla yang Maha Paripurna. Ini thubutiyah atau salbiyah? Thubutiyah atau salbiyah? Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah Maha sempurna, Allahus Samad. Ini berarti thubutiyah. Syekhul Islam mengatakan Allah Azza wa Jalla dalam menetapkan sifat sempurnanya, menetapkan sifat-sifatnya dan menafikan yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-Ikhlas ini dua ayat Allah Azza wa Jalla menetapkan sifat rububiyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak. Wa lam yulad. Dan juga tidak dilahirkan. Ini rububiyah atau salbiyah? Salbiyah. Karena Allah menafikan, Allah meniadakan lam yalid, tidak lahir, walam yulad, dan tidak beranak. Tidak lahir karena Allah Subhanahu wa taala bukan anak, lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan karena Allah Azza wa Jalla bukan anak, lam yalid, karena Allah Azza wa Jalla bukan orang yang kemudian melahirkan, bukan wanita yang melahirkan. Lam yalid wa lam yulad, dan juga tidak beranak atau tidak dilahirkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dalam sifat salbiyah. Dua ayat pertama rububiyah Allah menetapkan, dan dua ayat terakhir Allah Azza wa Jalla nafikan. Allah bukan anak, Allah bukan orang tua, menjadi bapak atau menjadi ibu yang melahirkan. Dan ini dengan sendirinya membantah syubhatnya orang-orang Nasara yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan Bapa. Sebagai Tuhan Bapa, maka Allah Azza wa Jalla sampaikan lam yalid. Allah Azza wa Jalla tidak pernah melahirkan. Tidak pernah melahirkan. Lam yalid. Allah Azza wa Jalla juga tidak benar dikatakan sebagai Tuhan Bapa. Walam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lam yulad. Allah Azza wa Jalla tidak pernah dilahirkan. Karena kalau lam yalid melahirkan, dia berarti butuh pasangan. Butuh apa? Pasangan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan, karena yang dilahirkan butuh orang tua. Butuh orang tua. Kalimat ini lam yalid walam yulad ini untuk menguatkan dua ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Kalau Allah Subhanahu wa taala esa tunggal, maka enggak ada orang tuanya, enggak ada anaknya, karena tunggal. Sehingga kalimat ini lam yalid wa lam yulad ta'kidun lima sabaq min al-ahadiyyah was-subutiyyah, menetapkan, menguatkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Esa, dan menguatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, tidak butuh dengan makhluknya. Karena yang melahirkan itu butuh pasangan, dan Allah tidak butuh apa-apa, tidak butuh makhluknya. Allah Azza wa Jalla tidak butuh makhluknya, apalagi pasangan. Walam yulad, anak yang dilahirkan itu pasti ada orang tuanya. Anak yang dilahirkan pasti ada orang tuanya. Kalau tidak ada ibunya, Nabi Isa ada ibunya. Walam yulad, atau tidak ada bapaknya. Karena anak butuh orang tua, dan Allah Subhanahu wa taala tidak punya orang tua. Lam yalid wa lam yulad. Ini untuk menetapkan
kesempurnaan ahadiyah wa sumudiyah lillahi azza wa jalla. Allah azza wa jalla yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha paripurna, tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi disebutkan lam yalid wa lam yulad, Allah azza wa jalla tidak pernah melahirkan, tidak juga dilahirkan. Kemudian di ayat yang terakhir Allah azza wa jalla mengatakan apa? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin ada orang yang berpikir, Ustaz, orang mungkin punya anak tapi bukan dengan melahirkan. Caranya dengan apa? At-tabanni. Apa itu tabanni? Mengangkat anak. Orang kadang mengangkat anak untuk dia mengakui bahwasanya fulan ini anaknya, padahal bukan anaknya. Kita tidak berbicara tentang hukum. Di dalam hukum mengangkat anak tidak boleh. Ya. Mengangkat anak tidak diperbolehkan. Mengasuh anak orang boleh kalau untuk membantu, tapi mengangkat anak, menjadikan anak tersebut sebagai anaknya secara nasab padahal bukan dari nasabnya, ini haram. Ya, ini haram. Tidak boleh. Dulu Zaid bin Harithah demikian, sampai dikenal dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala larang, sehingga mengangkat anak, menasabkan anak orang kepada seseorang yang bukan anaknya, ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Kalau ada orang mengatakan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak, tidak juga melahirkan, tapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat anak. Karena banyak, misalnya orang Nasara mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa sebagai anaknya. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. Orang-orang musyrikin meyakini bahwasanya malaikat banatullah, malaikat itu anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekte-sekte, keyakinan-keyakinan yang bergulir di masyarakat. Ada yang meyakini bahwasanya ada anak Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi langsung Allah memilikinya atau memang tabanni, karena dengan mengangkat. Maka di dalam ayat selanjutnya walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala siapapun. Ini tujuannya adalah untuk menafikan secara umum, baik yang dikatakan anak Allah Subhanahu wa taala secara sulbi, nasabnya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dianggap diyakini oleh orang Nasara atau orang Yahudi tentang Uzair, atau orang musyrikin tentang para malaikat. Demikian juga kalau ada orang yang mengklaim Allah punya anak, tapi anak ini anak angkat, Allah Subhanahu wa taala sudah menafikan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang sepadan dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Ini untuk menafikan segalanya. Yang dianggap sama atau punya hak sama atau mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, mattakhadallahu min walad. Mattakhadallahu min walad. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengambil anak. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengambil anak. Baik yang dikatakan anaknya adalah Isa atau Uzair atau malaikat-malaikat atau misalnya yang lain, Allah tidak pernah mengambil anak. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengangkat anak siapapun, karena Allah tidak butuh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Orang punya anak karena butuh kepada anak. Di saat dia orang tua sudah jadi orang tua, sudah sepuh, giliran anaknya yang berbakti kepada kedua orang tua, yang membantu mencarikan nafkah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum, dia Allah Azza wa Jalla yang maha hidup. Tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala perputaran siklus manusia yang dari bayi
bayi sampai kemudian anak, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi tua. Allah Azza wa Jalla tidak demikian memiliki sifatnya. Allah Azza wa Jalla Al-Hayy, yang selalu hidup, yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati Allah Azza wa Jalla. Al-Qayyum, yang mampu mengurusi dirinya sendiri dan juga mengurusi semua makhluknya. Ini Allah Jalla Jalaluhu. Dengan demikian, maka kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa tidak ada yang sepadan dengan Allah, tidak ada yang sekufu, yang sebanding dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ini ma'asyiral muslimin di antara contoh yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Al-Qur'an untuk menetapkan kesempurnaan Allah. Allah menetapkan sifat-sifatnya dan Allah menafikan sifat-sifat yang tidak tepat, yang tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan an-nafi wal itsbat, dengan menetapkan yang merupakan sifat Allah dan menafikan, meniadakan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, ini menjadi sempurnalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwah, a'azzakumullah. Kami cukupkan pembahasan ini, mudah-mudahan sambil nanti antum pulang ke kamar, antum pahami baik-baik. Ternyata luar biasa. Surat Al-Ikhlas ini baru kita bahas dari sisi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari surat Al-Ikhlas kita dapati Allah menetapkan dua nama. Nama apa saja? Ahad, kemudian As-Samad. Atau ketiga, Allah, karena Allah adalah Ismullah Ta'ala Al-A'zam. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Allah memiliki nama Al-Ahad. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Samad. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Jalla Jalaluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima.